Welcome to Dark Trail ID. Indonesia siaga tsunami. Gempa dahsyat di Rusia, 5 provinsi diperingatkan mengungsi segera. Pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Juli tahun 2025, Indonesia kembali dihadapkan pada potensi bencana alam yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah sebuah gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 8,7 mengguncang kawasan lepas pantai semenanjung Kamchatka, Rusia. Meskipun pusat gempa berada jauh dari tanah air, dampaknya berpotensi menjalar hingga ke wilayah perairan Indonesia bagian timur. Gempa di Rusia, tetapi Indonesia yang bergerak siaga. Gempa bumi tersebut terjadi akibat aktivitas tektonik di Palung Kuril Kamchatka, salah satu zona subduksi paling aktif di dunia. Gempa yang terjadi pada kedalaman 18 km itu tergolong dangkal secara geologis, sehingga sangat berpotensi memicu gelombang tsunami yang luas. Sekretaris Utama BNPB, Rostian, menyampaikan dalam konferensi pers bahwa status siaga tsunami segera diberlakukan di 5 provinsi Indonesia yang diperkirakan berada dalam jalur gelombang: Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Masyarakat pesisir diimbau untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan menjauhi pantai tanpa menunggu kedatangan gelombang pertama. Potensi amplifikasi di teluk-teluk sempit. Rostian menyoroti adanya bahaya terselubung di wilayah-wilayah teluk sempit seperti Teluk Yotefa di Papua yang secara geografis dapat memperkuat gelombang tsunami. Ia merujuk pada tragedi tsunami di Jepang tahun 2011, di mana alat ukur hanya mencatat tinggi gelombang 33 cm. Namun kenyataannya di dalam teluk gelombang membesar hingga mencapai 3,8 meter. Fenomena ini disebut sebagai efek amplifikasi gelombang akibat topografi. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah teluk sangat disarankan untuk lebih waspada. Bahkan jika alat ukur atau informasi awal menunjukkan gelombang yang tampaknya kecil. Perintah evakuasi minimal 1 km dari pantai. BNPB secara tegas mengimbau agar seluruh warga yang berada di kawasan pesisir melakukan evakuasi sejauh minimal 1 km dari garis pantai. Evakuasi ini harus dilakukan secepatnya dan paling lambat 1 jam sebelum waktu kedatangan tsunami yang diperkirakan. Rostian juga memperingatkan bahwa gelombang pertama tidak selalu yang paling berbahaya. Gelombang kedua, ketiga, atau bahkan keempat bisa jadi lebih besar dan lebih mematikan. Warga juga disarankan untuk tetap berada di tempat yang aman minimal selama 2 hingga 3 jam setelah gelombang pertama tiba, demi mengantisipasi gelombang susulan yang lebih dahsyat. 10 wilayah dalam pantauan BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut mengeluarkan pernyataan resmi mengenai wilayah yang berpotensi terdampak. Tercatat ada 10 wilayah yang berada dalam zona siaga, yakni Kepulauan Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong Utara, Jayapura. Sarmi, BMKG memprediksi bahwa tinggi gelombang yang sampai ke wilayah-wilayah ini berada di bawah 0,5 meter. Namun, mengingat topografi wilayah Indonesia yang kompleks, potensi peningkatan tinggi gelombang tetap harus diperhitungkan secara serius. Gelombang ini diperkirakan akan mulai mencapai pesisir Indonesia pada sore hingga menjelang malam hari, tergantung pada posisi geografis masing-masing wilayah. Mekanisme gempa. Sesar naik di Palung Kuril Kamchatka. Gempa yang terjadi di wilayah Palung Kuril Kamchatka adalah hasil dari mekanisme subduksi lempeng, di mana lempeng Samudra Pasifik terdorong masuk ke bawah lempeng benua. Mekanisme ini dikenal sebagai sesar naik, thrust fault, dan menjadi penyebab utama dari mayoritas gempa pemicu tsunami di kawasan Pasifik. Kedalaman gempa yang hanya 18 km membuat potensi pergerakan air laut menjadi sangat tinggi. Sebagai salah satu zona gempa paling aktif di dunia,
Palung Kuril Kamchatka sering mengalami aktivitas tektonik besar. Oleh karena itu, meski Indonesia berjarak ribuan kilometer, gelombang tsunami dapat menjalar melalui lautan dalam waktu yang relatif singkat. Dampak internasional dari Jepang hingga Guam. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik atau Pacific Tsunami Warning Center (TWC) menyatakan bahwa gempa berkekuatan 8,7 tersebut berpotensi menyebabkan gelombang tsunami lintas negara. Negara-negara yang mungkin terdampak antara lain Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, Guam, serta beberapa wilayah pesisir di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan betapa bencana geologis seperti gempa bumi tidak mengenal batas negara. Gelombang yang dihasilkan di satu titik dapat melintasi samudra dan mempengaruhi wilayah ribuan kilometer jauhnya hanya dalam waktu beberapa jam. Peran strategis pemerintah daerah dan media. BNPB menekankan bahwa penyampaian informasi secara cepat dan persuasif oleh pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam mencegah kepanikan di masyarakat. Rostian meminta agar pemerintah daerah segera menyampaikan peringatan ini kepada masyarakat dengan cara yang tenang, terstruktur, dan tidak menimbulkan ketakutan berlebihan. Media massa juga diharapkan tidak menyebarkan kabar bohong atau informasi yang belum diverifikasi. Dalam situasi darurat seperti ini, berita hoaks bisa sangat membahayakan, menyebabkan kekacauan, dan menghambat proses evakuasi yang sedang berlangsung. Pesan utama, jangan panik, tetapi tetap siaga. Rastian mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di wilayah pesisir timur, untuk tetap tenang namun tidak lengah. Ancaman tsunami adalah hal serius yang tidak boleh dianggap remeh, bahkan jika pusat gempa berada di luar wilayah Indonesia. Aktivitas bermain di pantai, memancing, atau aktivitas wisata lainnya harus ditangguhkan hingga ada pengumuman resmi dari BNPB dan BMKG bahwa situasi telah aman. Masyarakat diharapkan untuk terus mengikuti informasi resmi dari kanal pemerintah dan tidak mempercayai sumber tidak jelas di media sosial. Kewaspadaan dan kedisiplinan dalam mengikuti arahan evakuasi adalah bentuk kontribusi paling penting dalam penyelamatan jiwa. Catatan sejarah dan tantangan ke depan. Indonesia telah mengalami berbagai tragedi tsunami sepanjang sejarahnya, mulai dari tsunami dahsyat di Aceh tahun 2004 hingga tsunami Palu dan Banten di tahun-tahun berikutnya. Semua itu telah mengajarkan pentingnya sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat. Kini, dengan teknologi yang lebih maju dan jaringan informasi yang luas, Indonesia memiliki peluang untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian materi. Namun, semua ini hanya akan efektif jika masyarakat juga turut aktif dan patuh terhadap peringatan yang diberikan. Penutup, menghadapi bencana dengan kebersamaan. Peringatan tsunami kali ini menjadi pengingat bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, selalu berada dalam risiko bencana laut. Namun, risiko ini bukan alasan untuk panik, melainkan panggilan untuk bersatu, waspada, dan saling menjaga. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, media, dan masyarakat, Indonesia dapat melewati masa siaga ini dengan selamat. Mari kita jaga keluarga, lingkungan dan negeri ini dengan kesiapsiagaan dan semangat gotong royong yang telah menjadi ciri khas bangsa kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.